Shalom semuanya, Halo, selamat malam. selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, seperti saya juga selalu baik. Hari ini kita bersyukur, kita ada di malam yang ketiga ya, betul ya? Semoga saya tidak salah, di seri doa Prapentakosta. Kita akan bersama bergumul di hadapan Tuhan di dalam doa dan juga nanti perenungan firman untuk kita bisa sama-sama semakin mempersiapkan diri memasuki hari Pentakosta. Kita akan memulai dengan saat teduh dulu. Mari saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Di dalam perjanjian lama ada satu kitab yang mengajarkan kita untuk berdoa juga sebenarnya. Kitab ini menarik, yaitu kitab ratapan. Kitab ratapan itu berisi banyak doa sebenarnya, di dalam ratap kepada Tuhan, di dalam penderitaan yang mereka alami. Tetapi di dalam kitab ratapan ada satu ayat yang justru bukan berisi ratapan yang menyedihkan, tapi sebuah kalimat atau sebuah ayat yang sangat indah, karena ini adalah kalimat bentuk syukur dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Saya bacakan ayat itu ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ternyata di dalam setiap ratapan dan doa, kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah pergumulan yang kita alami, karena kita tahu jika kita bisa ada sampai hari ini, kita percaya itu juga semua karena Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita memulai seri doa Prapentakosta kita dengan satu pujian yang sangat indah untuk mengingatkan kita kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan sambil menaikkan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kita ulangi dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Kita naikkan pujian dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Amin. Kita percaya kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, sekalipun kita mungkin bergumul di tengah tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai seri doa Prapentakosta di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali Tuhan senantiasa boleh terus menyertai kami.
Di dalam tantangan hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami tetap percaya kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Karena kami tahu Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara kami. Biarlah di dalam hidup ini kami boleh mengerti akan hal ini, terlebih kami boleh merasakannya dan menghidupinya. Sehingga Tuhan di tengah tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tahu kami bisa melewati itu semua karena kami bersama dengan Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama bergumul di hadapan Tuhan. Di dalam doa, seri doa Prapentakosta, kami akan menaikkan doa-doa kami, dan kami juga akan bergumul terhadap firman-Mu, kiranya Tuhan menolong. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan, melalui doa yang kami panjatkan, dan firman yang kami renungkan, boleh membuat kami semakin cinta dan takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi rekan-rekan jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam hidup ini kita juga tahu ya bahwa kehidupan itu seringkali memang tidak gampang. Ya, ada orang yang mengalami begitu banyak kesusahan di dalam kehidupannya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya menjadi keunikan kekristenan. Di tengah penderitaan yang kita hadapi, kita bersyukur kita punya Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga di dalam kesulitan kita tidak pernah sendiri karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan kita percaya di dalam penyertaan Tuhan selalu menguatkan kita. Itulah yang juga dialami oleh Paulus. Makanya Paulus bisa menulis di Filipi 4 ayat 13, satu ayat yang mungkin kita hafal semua ya. Ayatnya sederhana sekali berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya kalau kita menjalani kehidupan ini sekalipun penuh dengan tantangan, selama ada Tuhan, kita nggak perlu takut akan apapun. Hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam doa, biarlah kita meyakini bahwa memang kita butuh Tuhan. Kapanpun kita butuh Tuhan. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, kita butuh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam doa syafaat yang pertama. Kita naikkan satu hymn yang sangat indah ini. Ya Tuhan, tiap jam, ku memerlukan-Mu. Tuhan, tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera.
saya akan memimpin doa syafaat ini. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin. Mungkin kita nih yang hadir sini banyak aktivis begitu ya. Tuhan katakan di kemarin katakan, aku memuji segala pekerjaanmu, baik jeripayamu dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan juga, Tuhan mencela mereka, jemaat di Efesus, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, begitu ya. Dan kemudian yang diberitakan Tuhan adalah supaya kita bertobat. Karena itu sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita periksa diri kita sebagai aktivis. Mungkin kita begitu giat bagi Tuhan, tetapi mungkin ada hal yang kita yang tidak berkenan pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan supaya Tuhan memutuskan kita masing-masing. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami datang kepadamu, mungkin kami telah meninggalkan kasih kami yang mula-mula. Dan pada malam hari ini, kami mau memperbaharui hidup kami dan mengakui semua dosa kami. Ya Tuhan, jangan buang kami, tarik kami kembali untuk kami dekat kembali kepadamu Tuhan. Saat ini kami sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat di GKI Gading Serpong, kami mengakui segala kelemahan kami di dalam kami melayani Engkau. Biar Tuhan kuduskan, ampuni segala dosa kami. Mungkin pencobaan-pencobaan yang kami alami, kesulitan-kesulitan yang kami alami, itu adalah karena akibat daripada perbuatan kami yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk bisa kembali lagi kepada kasih kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah pencobaan, kesulitan yang kami hadapi, ada Tuhan yang menyertai kami. Setiap waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai pencobaan, baik itu secara pribadi, secara keuangan, secara hubungan dengan anggota keluarga, maupun juga dengan atasan. Tuhan tolong supaya kami boleh tetap setia untuk Tuhan mampukan kami untuk melewati semua yang kami hadapi. Dan juga mungkin juga jemaat kami yang sedang bergumul dengan keuangan mereka, dengan usaha mereka, dengan pendidikan anak-anak mereka. Tuhan tolong supaya Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong supaya Tuhan menjadikan semua penderitaan yang kami alami sebagai alat Tuhan untuk terus memperkuat kami. Kami bersyukur bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan tahu bahwa kami mampu untuk menghadapinya karena Tuhan yang setia mendampingi setiap
penderitaan, pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan sekali lagi pergumulan kami, baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat, gereja kami, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan kami untuk kami terus tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami syukur dan berdoa. Amin. Saya silakan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini hati kita boleh diubahkan untuk kita boleh semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu hidup ini bukan tentang menyenangkan manusia, hidup ini tentang menyenangkan Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita naikkan satu pujian yang sangat indah ini, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan lagu ini dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduan.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu mengerti kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan pada saat ini sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami agar kami juga bisa mengerti dan bahkan merenungkan, merefleksikan, juga melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka ayat Alkitab kita pada hari ini dari Kitab Wahyu, pasal 2, ayat 8 sampai 11. Kita akan membaca bergantian, begitu Bapak Ibu. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kayaknya enakan jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini, ya. Kita hari ini akan membahas tentang surat dari Rasul Yohanes kepada jemaat di Smyrna. Mungkin Bapak Ibu kalau kita melihat jemaat di Smyrna, ya, surat kepada jemaat di Smyrna. Ya, ini juga pernah dibahas di dalam PA kami seperti yang Pak Dani juga sampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan, ada yang kayaknya agak kurang pas begitu ya. Nah, boleh ditanyakan kepada Pendeta Dani. Salah ya? Kata Pak Dani semuanya ada, jadi ditanyakan kepada semuanya kecuali saya. Enggak ya? Melemparkan tanggung jawab. Ya, kami sudah berbagi-bagi ya, di dalam pemahaman Alkitab kami di Persekutuan Pengerja. Baik, kita bahas soal Smyrna. Nah, kalau kita lihat Smyrna ini, kalau sekarang dalam Turki modern, namanya adalah Izmir begitu ya. Nah, ini masuk di paling ujung sebelah kiri ya, di situ. Sekarang namanya Izmir. Nah, dulunya Smyrna itu punya julukan perhiasan Asia, mahkota Asia atau bunga Asia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kota ini adalah kota yang indah, kota yang cantik, bahkan tercantik dari semua kota yang ada di daerah Ionia atau Lusian.
Jadi ini daerah yang sangat indah begitu ya, Smyrna itu. Bahkan ada salah seorang pujangga namanya Aristides. Ia mengatakan bahwa keanggunan yang menjangkau setiap bagian seperti pelangi. Jadi dia menggambarkannya seperti itu. Ada keanggunan yang menjangkau setiap bagian seperti pelangi. Kecerahan yang menembus setiap bagian dan menjangkau sampai ke surga. Berbinar-binar bagai pedang tembaga di tangan Homer. Jadi ini seperti kota yang sangat berkilau-kilau begitu ya. Siapa itu Homer? Ya, Homer ini terkenal sebagai pujangga pada masa itu. Nah, dalam beberapa tulisan kuno katanya Homer ini lahir di Smyrna. Tetapi ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebab ya di beberapa tulisan juga ada berbeda-beda begitu ya kota kelahirannya. Dan tidak bisa dilihat faktanya, sebab katanya Homer juga adalah penyair buta yang dia ketika menyebarkan puisi atau syairnya, dia menyanyikannya dengan mulut gitu, sehingga tidak ada tulisan yang menyatakan di mana Homer lahir. Tetapi ya dipercaya bahwa ya dia lahir di Smyrna, sehingga Smyrna ini kota yang sangat indah begitu ya. Nah, Smyrna juga merupakan kota yang pernah mati. Kota ini dibangun dengan perencanaan yang matang. Sekitar selama 400 tahun rusak akibat gempa bumi dan serangan dari bangsa Lydia. Atas perintah dari Kaisar Alexander Agung. Jadi ketika dia sedang tidur di bawah pohon di puncak Gunung Pagos kalau saya tidak salah. Lalu dia kemudian dapat mimpi, katanya tolong bangun dari dewa. Bangun kota Smyrna, ya, kota yang ada di sebelah situ. Sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk membangun dan kemudian dilanjutkan oleh Lysimachus kurang lebih begitu. Dari puing-puing kota yang dibiarkan selama 400 tahun rusak akibat gempa bumi dan serangan dari bangsa Lydia. Sehingga ya karena serangan yang dilakukan oleh bangsa Lydia, Smyrna kuno kehilangan statusnya sebagai polis. Polis itu artinya adalah kota merdeka begitu ya. Jadi ini kota yang pernah mati dan kemudian bangkit lagi. Kita perhatikan yang kota yang pernah mati kemudian bangkit lagi. Itu ada di dalam pengenalan Yesus yang disampaikan di dalam surat kepada jemaat di Smyrna. Selain itu, Smyrna juga merupakan kota sekutu Roma. Marcus Tullius Cicero, mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya ya, Cicero. Dia mengatakan, ya, memuji loyalitas Smyrna dalam tulisannya. Dalam karyanya Pro Flaco, buku pembelaan terhadap Gaius Flaccus, Cicero menyebut bahwa Smyrna ini salah satu sekutu Roma yang paling setia di Asia. Kata-katanya seperti ini, Smyrna is among the most ancient and faithful allies of the Roman people, ya kurang lebih begitulah ya. Lalu dikatakan juga bahwa Smyrna ini memberikan jubah kepada tentara Roma yang kedinginan dan kelaparan ketika mereka ada di medan perang. Nah, ini tercatat oleh Aelius Aristides, ya, seorang orator Yunani di abad kedua. Nah, Aristides ini menyebut bahwa warga Smyrna ketika dengar tentara Roma itu membeku dan kelaparan di medan perang, mereka melepaskan jubahnya mereka sendiri untuk dikirimkan sebagai bantuan. Artinya apa? Ini menyimbolkan kesetiaan dan pengabdian yang sangat mendalam yang bisa diberikan oleh orang-orang Smyrna kepada Roma. Jadi mereka sangat setia dan mengabdi kepada Roma. Bahkan katanya kota Smyrna itu tercatat sebagai kota pertama di Asia yang mendirikan kuil untuk pemujaan kepada Dewi Roma. Bahkan sebelum
Kekaisaran Romawi itu berdiri. Jadi sebelum zaman Kaisar Agustus, ya Smyrna itu sudah membangun kuil untuk Dewi Roma. Dan Smyrna juga pada tahun 26 Masehi ada kompetisi yang dilakukan di antara kota-kota besar di Asia Kecil untuk mendapatkan hak istimewa mendirikan kuil untuk menghormati Kaisar Tiberius. Dan Smyrna menang. Jadi ini bukan main-main begitu ya kesetiaannya terhadap bangsa Roma. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan kehormatan itu. Sehingga kota Smyrna ini juga kota yang hebat. Karena semua kemuliaan yang bisa dimiliki sebuah kota yang ada di Smyrna, kota perdagangan dengan pelabuhan yang ramai, mereka juga mengalami kehormatan politik dan agama karena kesetiaan mereka itu. Lalu kota budaya, mereka punya gedung olahraga, tempat perlombaan tahunan dilakukan, perpustakaan umum yang besar, lalu gedung pertunjukan musik, dan juga gedung teater terbesar di Asia Kecil. Ini makanya namanya itu tadi ya, mahkota Asia, permata Asia dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Semua kehebatan duniawi itu ada di Smyrna. Jadi kota yang gemerlap begitu Smyrna. Tetapi di Smyrna itu bukan hanya ada orang-orang Smyrna, Roma, ya orang-orang ini juga orang-orang Yahudi ada juga di Smyrna. Sebab cukup banyak katanya orang Yahudi di Smyrna. Mereka kaya dan bahkan berpengaruh bagi kota. Untuk mempercantik kota Smyrna, orang-orang Yahudi itu menyumbang 10.000 denari. Denari itu mata uang Romawi abad ketiga sebelum Masehi. Jadi 25 denari itu kurang lebih sama seperti 1 koin emas. Jadi banyak sekali begitu ya. Dan mereka juga memusuhi gereja di Smyrna karena banyak anggotanya yang beralih keanggotaan menjadi pengikut Kristus. Jadi dari orang Kristen di Smyrna itu dari bangsa Roma, kekaisaran Roma ditekan, dari orang-orang Yahudi juga ditekan. Kemudian kita masuk ke dalam surat kepada jemaat di Smyrna. Seperti pengantar yang sudah diberikan oleh Pendeta Dani, ya setiap surat itu ada isinya, kurang lebih template-nya begini. Ada perkenalan di ayat 8, lalu penilaian di ayat 9, nasihat itu ayat 10a, dan juga janji itu di ayat 10c sampai 11. Kita pertama lihat dari perkenalannya dulu. Di ayat 8b, dalam perkenalan dikatakan firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Ini sama begitu ya, seperti kota Smyrna. Yesus memperkenalkan diri sebagai Dia yang memulai segala sesuatu dan juga Dia yang akan mengakhirinya. Jadi kalau Allah sudah memulai sebuah karya, jangan takut pada apapun yang terjadi di tengah jalan. Sebab pasti Allah yang akan menyelesaikan sampai akhir. Allah yang sudah mendirikan memulai jemaat di Smyrna, maka mereka diyakinkan untuk tidak gentar dalam menjalani hidup mereka sebagai umat Tuhan. Kenapa? Ya karena Allah juga yang akan mengakhirinya. Bukan Kekaisaran Romawi, bukan orang-orang Romawi, tetapi Allah sendiri. Maka di sini dikatakan, akulah yang akhir. Akulah Tuhan yang akan memiliki kata akhir. Bukan dunia, bukan pula Kaisar Roma. Kemudian yang telah mati dan yang hidup kembali. Ini seperti yang saya katakan tadi. Sama seperti kota Smyrna, yang pernah mati dan dibangun kembali. Yesus juga pernah mati di kayu salib, tapi bangkit kembali membawa kemenangan. Jadi maknanya sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di kota tersebut. Tampaknya awalnya kan seperti lemah, tidak berdaya, tidak ada harapan, kalah, menyerah oleh keadaan. Tetapi kemudian bangkit dan membawa kemenangan. Lalu kemudian penilaian dalam surat ini. Di ayat 9a dikatakan, aku tahu kesusahanmu
dan kemiskinanmu. Artinya, Yesus tahu setiap hal yang dialami oleh umatnya. Tidak ada yang luput dari perhatian Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus. Maka jemaat diminta untuk jangan khawatir. Jangan khawatir Tuhan lupakan, jangan khawatir Tuhan tidak peduli. Tidak. Allah itu peduli. Allah itu memberi penilaian positif juga kepada jemaat di Smyrna. Jadi kalau Bapak Ibu cek dari ke-7 jemaat yang diberikan surat, Smyrna ini salah satu dari 7 jemaat yang sama sekali tidak diberikan penilaian yang negatif. Jadi semuanya penilaiannya positif untuk orang-orang di Smyrna. Di Smyrna jemaatnya mengalami kesusahan sebab tekanan yang mereka alami. Selain tekanan juga ada aniaya yang mereka alami. Bukan hanya dari kekaisaran, tetapi dari orang-orang Yahudi. Tapi mereka tetap setia meskipun ada berbagai macam penganiayaan dan kesulitan yang mereka alami. Mereka miskin secara material karena kekayaan mereka dirampas. Atau ketika mereka berusaha pun usahanya dipersulit. Di sampingnya mereka memang miskin sejak awal. Tetapi apa kata Yesus? Namun engkau kaya. Kaya secara spiritual, secara kuat di hadapan Tuhan. Lalu mereka juga mengalami fitnah dari yang dikatakan jemaah iblis. Jemaah iblis ini siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Yesus menyebut para pemfitnah itu sebagai orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang memang betul orang-orang Yahudi asli, atau mereka adalah proselit atau orang-orang yang jadi Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi yang masuk ke dalam keyahudian, sehingga mereka sangat fanatik dengan keyahudian mereka. Mereka sangat benci sekali orang Kristen. Sebab katanya orang Kristen ini adalah penyesat ajaran Yahudi. Padahal kalau kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29, di sini Paulus menyebutkan tentang Yahudi sejati. Bahkan di dalam ini juga dikutip di dalam Ulangan begitu ya. Yahudi sejati itu adalah anak-anak Abraham yang lahir dari perjanjian dengan Allah. Bukan hanya sekedar karena sunat dan Taurat. Biasanya mereka memandang bahwa orang-orang yang bersunat maka mereka betul-betul Yahudi. Begitu ya. Bukan hanya itu. Makanya mereka disebut jemaah iblis. Kenapa? Karena mereka membinasakan, mencelakakan, dan menyesatkan seperti pekerjaan iblis. Lalu nasihat yang diberikan kepada jemaat di Smyrna. Di ayat 10a kita melihat, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pengikutnya akan bebas dari penderitaan, akan bebas dari kesusahan. Dia bahkan mengingatkan bahwa mengikut Tuhan itu berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Karenanya dia mengingatkan jangan takut untuk menghadapi penderitaan sebagai pengikutnya. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia menyertai, dan dia peduli. Jemaat memang menghadapi aniaya hebat dari pemerintah dan orang Yahudi. Makanya di sini mahkota Asia yang gemerlap justru menjadikan umat Tuhan itu berdarah-darah. Seperti mahkota duri di kepala Yesus. Dan kisah kemartiran penuh kesetiaan ini paling banyak itu muncul di Smyrna. Makanya Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan iman itu menagih utang bagi mereka. Dan mereka yang mengaku beriman itu membayar harganya tunai. Nah pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah gereja kita juga, kalau kita refleksikan, mirip
dengan jemaat di Smyrna. Matius 10 ayat 28, Yesus katakan, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau sebagai manusia, wajar sekali jemaat di Smyrna takut pada orang-orang yang menganiaya mereka. Tapi mereka diminta lebih takut kepada Tuhan yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Tuhan yang punya kehidupan ini. Itu yang seharusnya lebih takut. Kesusahan lain yang kemudian dialami oleh jemaat di Smyrna adalah pemenjaraan. Dan dikatakan di ayat 10b selama 10 hari. Kenapa harus 10 hari dikatakan di dalam suratnya? 10 hari ini adalah bahasa simbolis untuk waktu yang singkat. Apa yang mereka alami itu singkat dan akan segera berakhir. Ini waktu yang terbatas. Mereka nggak akan selama-lamanya mengalami kesusahan. Penderitaan itu pasti akan ada akhirnya. Jadi jangan takut. Karena penderitaan itu pasti berakhir dan tidak untuk selama-lamanya. Lalu di ayat 10c, nasihat yang selanjutnya. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan ini dicontohkan secara nyata oleh Polikarpus. Ia adalah uskup Smyrna. Ketika dia diminta untuk berkompromi menyembah di kuil Kaisar dan menyebut Kaisar sebagai Tuhan, dia menolak dan tetap setia pada Kristus. Mungkin di dalam kehidupan kita juga pernah seperti itu, begitu ya. Ada kompromi-kompromi supaya kita aman, supaya kita karirnya lancar dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul setia kepada Tuhan? Ketika dia diminta untuk itu dan dia menolak, kemudian dia dihukum. Lalu ketika dalam penghukumannya dia katakan, 86 tahun lamanya aku telah melayani dia dan dia tidak pernah mengkhianati aku. Bagaimana mungkin aku sekarang harus mengkhianati dia? Engkau dapat membakar tubuhku dengan api yang sementara, tapi engkau tidak tahu apa yang menunggumu. Dia yang berkuasa untuk membakar tubuh dan jiwamu dalam keabadian. Ini luar biasa sekali begitu ya. Kalau kita perhatikan, 86 tahun lamanya Tuhan, aku melayani Tuhan dan Tuhan gak pernah mengkhianati aku. Bagaimana cuma karena pengen kenyamanan kita lalu kita mengkhianati Tuhan. Polikarpus. Lalu janji Tuhan. Kalau ya jemaat melakukan itu, janji Tuhan apa? Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota ini dalam bahasa Yunaninya Stefanos. Stefanus kan ya. Stefanos ya. Mahkota yang berkaitan dengan sukacita kemenangan. Jadi ketika itu mahkota ini ada sebuah mahkota yang diberikan bagi pemenang lomba olahraga tahunan. Ya, semacam olimpiade begitu di Smyrna. Ini adalah mahkota daun salam yang layu dalam 3 hari begitu. Tetapi orang berlatih keras untuk mendapatkan mahkota yang layu dalam 3 hari atau beberapa hari. Lalu selain untuk pemenang olahraga, diberikan juga pada pejabat yang pensiun dan dengan setia menjalani tugasnya. Mahkota sebagai lambang kemenangan dan kesetiaan itu akan didapat jemaat yang setia sampai akhir. Jadi kalau Smyrna yang merupakan mahkota Asia justru mengakibatkan jemaat memakai mahkota duri penderitaan, maka umat Tuhan yang setia sampai akhir dan menang akan menerima mahkota kehidupan. Nasihat yang selanjutnya, siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua.
Memang semua orang kan akan mengalami kematian secara fisik begitu ya, kematian badan. Tapi bagi umat Tuhan yang setia sampai akhir, mereka akan mengalami kehidupan yang kekal dan tidak akan mengalami kematian kedua setelah penghakiman terakhir. Di dunia ini memang orang Kristen dianiaya dan mengalami penderitaan yang betul-betul hebat. Tapi ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, yang setia kepadanya tidak akan mengalami penderitaan lagi, melainkan akan mengalami kehidupan yang kekal. Kalau bisa kita tarik ke zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, jemaat Kristen di Izmir atau Turki modern sekarang, itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka betul-betul setia dalam kehidupan mereka. Meski memang jumlahnya sangat sedikit. Hanya kurang lebih ribuan jiwa dari populasi lebih dari 4 juta jiwa. Ini bukan karena Tuhan tidak setia, ini bukan karena Tuhan tidak peduli sehingga kemudian jemaatnya semakin kecil. Tapi kita marilah melihat bahwa kesetiaan mereka itu betul-betul dijaga sampai sekarang. Kenapa bisa berkurang? Ya kurang lebih beginilah, ada sejarah-sejarahnya, ada Islamisasi, lalu ada perang Yunani dan Turki, lalu ada tragedi kebakaran, lalu ada pertukaran penduduk Yunani dan Turki dan lain sebagainya. Itu sejarah-sejarah yang membuat kemudian jemaat di Izmir atau Smyrna menjadi semakin sedikit. Tetapi kita lihat bagaimana kesetiaan mereka tetap sampai hari ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari jemaat di Smyrna? Hal yang pertama, Tuhan itu tahu apa yang dialami oleh jemaatnya. Di Efesus memang Allah memperhatikan dan tahu apa yang diperbuat umatnya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Nah, sama di Smyrna, Allah juga tahu dengan pasti apa yang dialami oleh jemaatnya. Baik kesusahannya, baik kemiskinannya, baik juga pemenjaraan yang mereka alami. Jadi Tuhan tahu apa yang dialami oleh jemaatnya. Lalu yang kedua, Tuhan juga memuji dan menghargai umatnya yang tidak takut menderita dan setia sampai akhir. Sebab penderitaan bagi umat Tuhan itu adalah sebuah batu uji kemurnian iman. Sebab iman itu kan memang menuntut kesetiaan. Dan itu selalu. Dan yang ketiga, bagi setiap kita yang setia, ada mahkota kehidupan dan hidup kekal yang menanti. Ada janji yang pasti dari Tuhan untuk setiap umat yang setia sampai akhir dan tidak takut menanggung penderitaan sebagai umatnya, yaitu mahkota kehidupan dan hidup yang kekal. Maka mari kita mengakhiri perenungan kita pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 154, Setialah, Setialah. Bu Ratna mau bantu? Ikuti jalan Tuhan,
Kiranya kita bisa setia sampai akhir. Baik Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin Pak Dani, Kak Erma, Bu Ratna, Pak Pram ingin menambahkan, dipersilahkan. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bersaksi. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kemudian menguatkan setiap kita untuk tetap setia di dalam pergumulan kita. Silakan Bu. Pantesan suruh nanya. Boleh Bu. Oh boleh Bu. Makasih Bu Devina. Mau nanya, sebetulnya pertanyaannya harusnya waktu Pak Dani sih. Seharusnya ada. Mau nanya, waktu itu nggak kepikir sih. Mau nanya, itu yang ke-7 jemaat ini semuanya ada di daerah Turki gitu, yang sekarang jadi negara Islam. Yang mau saya tanyakan, kenapa kok ke-7-nya ini semuanya di Turki? Kenapa kok nggak ada satupun yang di daerah Israel, di daerah Yahudi itu? Terus ada lagi, itu kan yang pertama kali tadi Ibu Devina bilang, pertama itu perkenalan dulu. Tuhan tuh memperkenalkan sebagai apa. Dan masing-masing di ke-7 jemaat ini beda-beda. Itu tergantung dari apa. Kalau yang tadi yang di Smyrna tergantung dari kondisi kota Smyrna yang dulunya mati terus hidup kembali. Nah itu yang pertama, yang Efesus saya nggak tahu tuh. Terus yang terakhir itu bagian terakhir maksudnya, itu barang siapa menang beda-beda itunya. Apa tuh mau diberikan apa tuh? Beda-beda. Itu tergantung dari apa gitu Bu. Itu dulu deh Bu. Makasih ya Bu Devi. Baik, kita tampung dulu ya Bu ya pertanyaannya. Monggo Bu. Saya nanya ya bagian ayat yang ke-11, tadi kan ada kematian kedua. Nah ini maksudnya kematian kedua ini mengacu kepada penghakiman terakhir atau seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Pak Dani? Langsung aja ya Pak. Nanti Bapak Ibu CMIIW, correct me if I'm wrong ya. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat kenapa semuanya di wilayah Turki dan kenapa nggak ada yang ke daerah Israel begitu ya. Kalau kemarin kami berdiskusinya, sebetulnya ini juga masih jadi pertanyaan begitu buat setiap kami. Tapi kami berdiskusinya karena apa ya? Karena ini daerah yang sama-sama berdekatan begitu. Ada Efesus, Izmir, Sardis, Smyrna, lalu Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Nah ini berdekatan memang di sini. Bagi saya secara pribadi, kenapa semuanya di Turki? Ya memang karena wilayahnya wilayah ini berdekatan begitu. Jadi begitu. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Dani begitu ya. Oh Bu Ratna, oleh Bu Ratna kata Pak Dani. Oleh Bu Ratna ya Bu nanti. Lalu yang kedua, kenapa ini kalau di Smyrna mahkota Asia yang kemudian ada mahkota kehidupan yang kekal begitu. Lalu juga janjinya itu kenapa janjinya beda-beda?
Kenapa perkenalannya beda-beda? Ya seperti yang di awal sudah disampaikan oleh Pak Dani bahwa ya memang kondisi daerah tersebut juga berbeda-beda. Sehingga ada simbol-simbol tertentu yang memang hanya dimengerti oleh orang-orang di kota tersebut. Seperti misalnya ya kita punya kode-kode tertentu, misalnya mam gitu. Kalau orang Sunda ngerti, mam itu artinya makan begitu ya. Mam makan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh penulis surat ini yang kita percaya Rasul Yohanes. Mereka dia tahu setiap kondisi kota ini, sehingga itulah perkenalan yang diberikan kepada kota ini, dan janjinya adalah yang sesuai juga dengan pergumulan yang dialami oleh jemaat-jemaat di kota-kota tersebut begitu. Jadi memang berbeda-beda pada akhirnya, karena setiap kita juga mengalami pergumulan yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda juga begitu. Itu Bu. Ada yang masih bingung ya Bu ya? Oke, lanjut dulu ke Bu Susi ya Bu. Kematian kedua itu betul, itu adalah penghakiman terakhir. Sehingga ya kita dihakimi oleh Tuhan, dan kemudian entah penghakiman yang seperti apa yang dialami oleh kita yang tidak setia begitu. Itu yang dimaksud oleh kematian yang kedua. Begitu Bu. Bu Ratna, Pak Pram mau menambahkan? Kalau gitu saya berikan tampuk kepemimpinan ini kepada yang ada di pojok. Yang paling pojok Ibu. Baik, karena berkaitan dengan yang waktu saya memimpin, saya coba menjawab Bu. Jadi kenapa jemaat ini yang ditampilkan di pengantar, saya sudah katakan memang enggak ada jawabannya. Memang ini yang diperlihatkan kan kepada dalam penglihatan ke Yohanes di Pulau Patmos, ya 7 jemaat ini. Tapi kira-kira ini sebenarnya untuk mewakili semua umat Tuhan harus berjaga-jaga. Karena akan mengalami berbagai pergumulan seperti yang akan disampaikan kepada ketujuh jemaat itu. Mereka harus bersiap. Kapan waktunya, apa yang akan dihadapi, siap sedia. Tapi yang pasti pergumulan berat itu akan punya batasnya, nggak selama-lamanya. Lalu kenapa nggak di daerah Israel ya? Ini kan memang bicara soal perkembangan pekabaran Injil. Jadi Injil makin tersebar zaman-zaman itu, dan kalau sekarang jadi daerah Islam ya itu karena perkembangan zaman. Tetapi pada awalnya itu daerah Kristen. Ya, masuk ke sana, Kristen masuk ke Asia Kecil lalu ke Eropa. Ya, itu dulunya ya Kristen semua, tetapi kan kemudian saya bilang Bu Devina yang mencoba searching di sekarang, dari 7 jemaat ini 2 yang masih bertahan, dan itu 2-2 yang dapat penilaian yang positif. Ya, sementara yang nanti penilaiannya negatif tuh habis-habisan tuh. Berarti mereka nggak menjaga kesetiaan, nggak menjaga iman di tengah pergumulan, dan terbukti sekarang yang bertahan ya berarti yang menjaga hidupnya tetap setia. Sekalipun jumlahnya mungkin nggak besar, tapi di tengah penghambatan yang sangat kuat itu ternyata bisa tetap bertahan. Ya. Tadi Bu Devina malah menambahkan terjadi banyak pertukaran Yunani dan Turki. Yunani itu daerah Kristen, Turkinya yang Islam. Jadi orang Kristen yang ada di Turki pindah ke Yunani. Sementara orang yang Islam pindah ke Turki. Tapi sekalipun begitu tetap ada orang Kristen di daerah Turki ya. Belum lagi ketika ada kekaisaran Ottoman yang membuat orang Kristen makin sulit. Tapi tetap ada di Smyrna. Lalu kenapa beda-beda Tuhan Yesus memperkenalkan? Itu kan ya memang ini saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa Tuhan berarti mengenal betul keadaan jemaat di kota itu. Sehingga ketika berkenalan pun dia memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang terjadi di jemaat itu. Memperkenalkan diri untuk menguatkan jemaat di tempat itu. Ya, kalau hari ini misalnya bicara soal kotamu itu pernah mati dan bangkit lagi. Karena ada seorang yang namanya siapa tadi? Lisimus apa siapa begitu ya. Tapi aku adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Aku juga pernah mati, tapi aku bangkit. Dan itu untuk selama-lamanya.
nggak akan runtuh lagi. Ya, jadi menunjukkan bahwa Tuhan tahu betul kondisi jemaat di sana dan Tuhan memperkenalkan diri untuk memperkuat keadaan di sana. Ya, sama, penilaiannya juga beda-beda karena tergantung pergumulan apa yang dihadapi, lalu bagaimana mereka menghadapinya. Dan janji yang diberikan juga sesuai dengan pergumulan yang dihadapi. Karenanya pasti beda-beda. Dan itu yang menarik jadinya. Pembelajaran buat kita adalah Tuhan kenal kita masing-masing. Makanya saya bilang kalau hari ini Tuhan datang ke jemaat GKI Gading Serpong, kira-kira Tuhan memperkenalkan diri sebagai siapa? Pergumulan kita apa sekarang? Sedang menghadapi apa? Dan Tuhan memperkenalkan diri. Lalu menilai kita apa? Positifkah? Atau negatifkah? Atau ada positif negatifnya? Dan pasti ada janji buat kita. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya. Jadi kenapa dipilih 7? Dari pertama kita udah bilang gak pernah ada jawabannya. Tetapi yang pasti 7 ini ada berdekatan dan di daerah-daerah yang pada waktu itu memang ada di bawah Kekaisaran Romawi, mengalami kesusahan sangat besar karena bukan hanya dari pemerintah pusat, kesusahannya dari masing-masing pemerintah kota. Biasa kalau Pemda biasanya lebih ketat dibanding pemerintah pusat, supaya kan dipuji kan ya. Ketika menekan orang yang tidak setuju dengan pusat, yang di daerah lebih kuat lagi melakukan itu. Dan membuat jemaat-jemaat Kristen ini berat sebenarnya. Tapi dari kehidupan mereka kita belajar untuk menjadi tetap setia dan taat. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Silakan Pak. Terima kasih Bu Devina. Setelah mempelajari di pemaparan Bu Devina ini, ada 3 poin yang saya tangkap sebagai jemaat dalam ayat 10 itu. Yang tangkap adalah yang saya cermati adalah ada 3 poin sebagai jemaat saat ini adalah: 1, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. 2, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan 3, Tuhan akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Ada 3 poin ini yang kita harus pegang dalam kitab Wahyu dari ayat 10 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk perenungan untuk kita ya, setia sampai akhir. Sehingga kita akan beroleh mahkota kehidupan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Bu Devina. Setelah mendengarkan tadi, kadang kalau kita aplikasikan sekarang saat ini dengan jemaat yang berubah dari Smyrna menjadi Izmir. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang di Indonesia, bagaimana pengalaman dari Smyrna ini kita hadapi kan, kita umat Kristen di Indonesia menjalankan toleransi beragama di Indonesia. Terus yang kedua, yang tadi masalah jemaah iblis ya, artiannya bagaimana kondisi sekarang di kita di Indonesia ini, karena banyak saya lihat artiannya di gereja sendiri pun, contoh belum ada persamaan hak. Ada gereja yang kaum perempuan tidak boleh jadi imam, ya kan? Nah, apakah ini termasuk kategori itu juga? Apakah juga ada kategori yang mengatakan seperti ini? Yang artiannya banyak juga sekarang gereja-gereja yang mengajarkan tentang teori kemakmuran. Nah, apakah juga termasuk hal itu? Mungkin ada contoh-contoh yang lain, enggak, yang seperti kejadian-kejadian yang sekarang ini ada pada masa kita yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita tampung dulu ya Pak. Silakan. Apa yang sebetulnya intinya kan apakah ini juga terjadi di Indonesia bahkan di gereja kita. Nah justru sebetulnya kenapa kami mengusulkan untuk membahas 7 jemaat ya supaya kita sendiri ya
mencoba untuk melihat di dalam hati, ya bercermin. Apakah kita seperti ini gitu? Justru jangan saya yang menjawab, kita yang melihat sendiri. Apakah kita yang sudah setia atau jangan-jangan kita yang menjadi dalam tanda kutip ya jemaah iblis itu sendiri gitu. Kita yang memotong hak-hak orang lain sehingga kemudian orang itu menjadi tidak dalam tanda kutip bahagia hidupnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita memperhatikan ya mungkin ada saja begitu yang seperti itu. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu. Apakah masih boleh bertanya tapi kaitannya dengan yang hari Sabtu? Karena baru setelah direnungkan kok sekarang muncul begitu. Ya, jadi iya. Enggak Mas, masalahnya itu sebetulnya ya harus kita pikirkan bersama sebetulnya yang saya sempat renungkan. Jadi kemarin tuh sudah dijelaskan mengenai Tuhan itu menegur dalam sekali. Karena sudah hilangnya kasih yang mula-mula itu. Kalau kita melihat bahwa kehidupan memang sudah dijelaskan. Kasih mula-mula itu seperti apa sudah dijelaskan ada 3. Kasih filia, storge, dan agape. Jelas sekali sudah diterangkan. Cuma timbul pertanyaan begini. Jemaat yang begitu hebat sampai Tuhan memuji juga. Usahanya keras, menentang semua yang sesat. Pertanyaan yang simple, kok bisa jemaat demikian itu bisa sampai jatuh begitu dalam sehingga kasih mula-mulanya hilang. Nah itu saya merenungkan kita pun bisa begitu gitu loh. Kok bisa? Padahal sebetulnya kalau saya melihat jemaat yang begitu tekun, pasti dia relasi sama Tuhan itu dekat. Kok bisa ya? Jangan-jangan kita ini waduh seperti apa? Yang kedua kemarin tuh tidak ada penjelasan kalau kita sudah jatuh demikian, how to-nya itu loh. Memang kemarin disebutkan gitu kita sempat sadar gitu ya, waduh aku jatuh. Tapi ngelangkahnya itu gimana gitu loh Bu. Terima kasih. Melangkahnya. Jadi saya lebih memikirkan kepada aplikasi dari firman yang sudah disampaikan kemarin untuk kehidupan kita. Jangan-jangan kita pertemuan ini hanya disadarkan, tapi how to-nya ya saya melangkah. Karena itu untuk memperbaiki kasih yang hilang mula-mula kita pun dalam keluarga itu nggak main-main Bu. Stepnya maksudnya itu langkah pertama itu mesti bagaimana kan nggak cuma bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya. Sebetulnya kalau dari jemaat di Efesus kalau kita lihat secara umum begitu ya memang ya, Tuhan menginginkan ya supaya kita bertobat begitu. Kita langkah yang pertama adalah kita kembali kepada hubungan kita dulu dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan. Lalu kemudian ketika kita sudah betul-betul punya relasi yang benar, punya kasih yang benar, merasakan kasih yang benar, kita bisa menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi ya mungkin ya kita jangan terlalu menuntut orang lain atau bahkan Tuhan untuk berbuat seperti yang kita mau. Tetapi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya kita bisa memberikan kasih yang benar seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, kepada orang lain begitu Bu. Jadi ya awalnya itu jangan terlalu banyak mau, jangan terlalu banyak menuntut, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan orang lain itu. Silakan Bu Ratna. Ikut bantu jawab Kak. Ikut bantu jawab yang kemarin
yang dibahas oleh Bu Riani. Jadi itu kan kehilangan kasih yang semula. Itu misalnya apa? Kemarin itu memang di dalam kehidupan sudah diberikan contoh nyata. Tetapi kalau kita bisa lihat, itu bukankah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika misalnya adalah menyembuhkan di dalam hari Sabat. Bagaimana Tuhan Yesus tahu esensi yang lebih dari sekedar aturan-aturan. Tuhan tidak menentang aturan gitu ya. Tuhan tidak tidak mengindahkan aturan-aturan, tetapi dia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih esensial gitu ya. Bagaimana dia mengetahui ada orang yang betul-betul membutuhkan. Misalnya waktu di kolam apa Pak Dani? Bethesda ya, Bethesda gitu ya. Ada sudah 38 tahun ya Pak ya. Memang narasumbernya Pak Dani. 38 tahun. Dan Tuhan tersentuh gitu ya dan menyembuhkan itu di hari Sabat. Lalu belum lagi yang pendarahan dan lain sebagainya. Bahwa itu adalah aturan-aturan yang ditegakkan oleh jemaat Efesus juga. Bagaimana dia betul-betul yang penting aku tahu aku menjalankan segala sesuatu. Ahli-ahli Taurat itu selalu menjalankan, dia sangat-sangat tertib aturan gitu ya. Bahkan ketika ada Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa kalau ada imam yang lewat terus ada mayat yang tergeletak, dia tinggalkan gitu ya. Karena dia tahu bahwa aku harus menjadi imam, aku harus menjalankan tugasku. Jadi aku lewat aja gitu ya. Itu kan sesuatu yang baik, tapi Tuhan mengatakan bahwa di jemaat Efesus jangan sampai kehilangan kasih yang semula. Itu sih. Kemarin Pendeta Aryani menegaskan hal itu, poin itu, sehingga untuk saya pribadi bahwa oh iya ya, apakah selama ini saya betul-betul mengasihi Kristus? Kalau saya mengasihi Kristus berarti saya harus mengasihi sesama saya, menerima sesama saya. Seperti yang kemarin diajarkan, walaupun orang lain berdosa, sebagaimanapun ya kita tetap merangkul mereka, tidak membuang gitu kan. Kalau kita mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi umatnya, tidak akan pernah ada yang dibuang oleh Kristus. Nah demikian juga kita, harusnya kita tidak pernah membuang saudara kita. Itu sih contoh nyata dari Pendeta Aryani. Terima kasih Bu Ratna. Baik Bapak Ibu, kita sudahi saja pertanyaan ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang besok, biarlah besok sesuai tema besok begitu ya. Supaya kita tidak pulang jam 12 malam begitu. Nanti siapa tahu kita mengadakan PA tentang ini supaya kita bahas lebih dalam lagi tentang ini. Baik, kalau begitu saya berikan kepada Kak Hebron. Baik Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur melihat jemaat Tuhan sangat antusias untuk menggali firman Tuhan. Ya, semoga ini menjadi satu kesukaan kita untuk kita senantiasa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan firman-Nya tadi kita sudah menggali bagaimana seringkali dalam hidup kita ada begitu banyak tantangan ya. Namun sebagai orang Kristen ada satu hal yang indah, kita bisa tenang karena ada Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Seperti Mazmur 23 ayat keempat berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau besertaku. Itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga di tengah badai pun kita bisa tenang. Kita naikkan pujian ini, tenanglah kini hatiku, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin
Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pokok doa syafaat kita pada malam hari ini, yang doa syafaat yang kedua ini ada 3, kita akan diajak untuk mendoakan program pelayanan setiap komisi di Gading Serpong sehingga dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa bagi hamba Tuhan, pendeta, majelis, dan aktivis gereja agar diberi kesatuan hati dalam mengembangkan tugas pelayanan. Serta yang ketiga, kita juga diminta untuk berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan guru-guru yang mengajar di Tenjo. Kiranya Tuhan beri kesehatan dan semangat dalam melayani anak-anak. Itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga. Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini Kau sudah memberikan kesempatan pada kami untuk belajar dari jemaat di Smyrna. Kau memberikan kesempatan pada kami untuk mendapatkan nasihat bahwa kami harus tetap setia dan taat, bahkan taat sampai mati, sehingga kami dapat kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu pada malam hari ini, kami mau datang bersatu hati, menaikkan permohonan syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk program pelayanan dalam tiap-tiap komisi. Baik itu program yang sudah dilaksanakan, yang sedang berjalan, maupun program-program yang akan dilaksanakan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu dalam setiap pelaksanaan program ini. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami dalam tiap-tiap komisi untuk dapat menjalankan program-program agar semua program dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak orang per orang atau kehendak pengurus komisi, namun kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terjadi. Dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Ya Tuhan, ajar kami semua untuk selalu setia dan taat melayani Engkau. Engkau tahu Tuhan, dalam melaksanakan program, sering terjadi kesalahan dalam berkomunikasi antar kami, antar anggota komisi, antar pengurus komisi. Kami mohon Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami akan tujuan pelayanan. Memberikan hati yang penuh kesabaran, hati yang saling mengampuni dan maafkan, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan, kami mohon hikmat Roh Kudus dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan program di komisi yang kami layani. Biarlah kami dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam menjalankan program-program di setiap komisi. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat, dan semua aktivis. Tuhan kiranya yang memberi kesehatan dan kekuatan selalu dalam melayani Engkau. Tuhan kiranya yang memberi iman yang teguh, sehingga dalam setiap permasalahan yang dihadapi, setiap tantangan yang dihadapi, kelemahan tubuh, pencobaan, kegiatan aktivitas yang dilakukan,
Mereka semua hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hanya bersandar pada Tuhan dan tetap setia dan taat padamu. Namamu-lah yang ditinggikan ya Tuhan. Biarlah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri selalu ada dalam kehidupan pelayanan hamba-hambamu. Sehingga dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk seluruh jemaat. Satukan hati hamba-hambamu ya Tuhan, untuk bersama membangun iman jemaat GKI Gading Serpong. Tuhan, kami juga sehati untuk mendoakan para guru-guru sekolah minggu dan para guru pengajar di Tenjo. Berikan mereka hati yang penuh kasih, hati yang penuh kerinduan untuk mengajar dan mendidik anak-anak dengan penuh semangat. Di tengah kelemahan dan kekurangan yang ada, kiranya Tuhanlah yang memberikan hikmat, meningkatkan kemampuan para guru, memberikan kesabaran dalam mengajar anak-anak, menjawab pertanyaan anak-anak yang semakin kritis dan sulit seiring perkembangan teknologi. Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mendidik anak-anak dan juga memiliki keragaman karakter. Tuhan, kami mohon, naungi para guru dalam kasih-Mu, agar para guru dalam sikap, kata, dan perbuatan dapat menjadi teladan buat anak-anak. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keseharian para guru-guru. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, berkati keluarga mereka dan pekerjaan mereka, serta berikan kekuatan dan kesehatan tubuh. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah diingatkan bagaimana firman kepada jemaat di Smyrna untuk kita boleh setia kepada Tuhan di tengah tantangan hidup yang kita hadapi. Biarlah kita bisa setia untuk menghadapi setiap cobaan itu semua yang menghadapi kehidupan kita. Kita setia bukan karena kita hebat, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat yang menjadi tempat perlindungan kita. Seperti Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan demikian. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Biarlah di tengah badai kehidupan yang kita hadapi, kita tetap kuat dan kokoh karena kita punya Tuhan yang menjadi tempat persandaran kita. Mari kita mengakhiri seri doa prapentas Kosta untuk hari ini dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dengan bangkit berdiri kita angkat satu pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah berlindung
gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk seri doa pra Pentakosta hari ini. Biarlah setiap kami dapat memiliki iman yang kuat dan setia kepadamu. Biarlah kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Untuk setiap aktivitas kami selanjutnya, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, melindungi setiap kami. Dan pada saat ini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya di seri doa Pra Pentakosta yang ketiga ini ya. Jadi nanti besok hari Selasa jam 7.30 kita seri doa Pra Pentakostanya jam 7 ya, maaf jam 7 Pak, jam 7 malam. Itu tentang jemaat di Pergamus ya, yang dibawakan oleh Pendeta Emeritus Santoni. Nah, untuk pertanyaan, ya kan, seperti tadi, misalkan nih kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dari sekarang nih pulang, coba baca-baca di Wahyu, ya kan, tentang jemaat di Pergamus. Apa? Ya, sesuai di Pergamusnya, dibaca di Pergamusnya, dibaca, dihayati, apa yang tidak dimengerti, siapkan pertanyaannya ya. Jadi nanti boleh 1, 2, 3 angkat tangan. Nah, gitu. Pilih nanti jawabannya ya. Nah, jadi seperti tadi ya, di awal yang dari Efesus kita kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, jangan sampai seperti yang nanti di Smyrna kita ya menghadapi tekanan, kasih mula-mula itu hilang. Nah, jadi nanti seperti apa lagi nih kita harus bersikap? Nanti di Pergamus tuh akan ada ilmu baru yang kita dapat agar kita semakin setia kepada Tuhan. Ya itu aja. Terima kasih kepada Pak Ardi sudah bawakan doa syafaat. Pak Yucung terima kasih ya, kepada teman-teman dari PMC terima kasih banyak. Kak Hebron, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan terutama kepada Bu Devina, terima kasih untuk firman Tuhannya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan di depan ada bubur kacang hijau, bisa dinikmati, menambah energi. Tidak masuk angin jadinya Pak, terima kasih.